Erdogan ternyata gagal dalam persoalan ekonomi. Dia tidak bisa menurunkan secara signifikan inflasi tahun 2022 yang 85% yang membuat Turki jadi porak-poranda. Suriah ini sekarang pemberontaknya itu namanya Al-Jaulani. Sekarang mengubah nama jadi Ahmed Basara. Nah, kenapa kok kemudian dia bisa menjadi populer dan secara singkat bisa merebut kekuasaan Bashar Assad yang dalam tempo 6 hari dia bisa ini? Ya karena rakyat mendukung gitu. Nah ini contoh gitu ya, ketika rakyat sudah betul-betul muak, teroris pun akan dia jadikan gandengan sebagai aliansi gitu. Nah ini juga yang terjadi di Turki sama. Kalau saya dengar tadi uraiannya tadi kan, ada latar belakang ideologi yang memberikan pijakan yang pasti. Ya. Sedangkan di kita ini kan beda. Waktu ini kalau studi ini untuk tahun 98 hampir sama. Jadi saya gak percaya itu katanya akan ada reformasi. Siapa yang memimpin? PDIP? Nggak mungkin lah. Dia juga banyak labilitasnya juga kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam juga untuk seluruh para penonton Unpacking Indonesia dimanapun berada. Hari ini saya bersama dengan Mas Eros Djarot. Mas Eros ini adalah nama narasumber pertama dulu tuh. Oh ya pertama Di kali Unpacking? Ya, bulan Juni tahun 2022. Itu Mas Eros. Melejit penonton hampir 1 juta. Luar biasa Mas Eros. Jadi setelah itu ada juga 2 kali datang. Bukan, itu karena apa? Penggemar terselubungnya Julvan ini yang banyak. Nah inilah. Dan kaum hawa semua. Mas jangan bikin kita sur Mas. Ya. Jadi kalau Mas Eros ini kan sebenarnya kita tidak perlu memperkenalkan lagi. Sudah sangat terkenal. Saya itu di handphone saya tiap saya buka satu YouTube pasti lagunya Mas Eros. Satu YouTube. Ya kan? Semua itu luar biasa. Dan Ini beliau juga. iya, Di mana ceramah terus. ini kan belum sampai ke sini, masih Mas Eros dulu. Masih mengetes dulu. Saya juga pengagumnya beliau nih kan. Ya. Oh. Jadi Mas nggak bikin ini lagi? Konser lagi udah cukup ya? Ya nantilah. Jadi gini ada karena nanam baru dia, ada Barongs Band. Saya bikin Barongs Band milenial ya. Wah. Dan anakku jauh jaraknya 30 tahun mereka main lagu-lagu yang lama itu. Iya. Bisa juga mereka loh ya. Ya orang kan kalau dengar Merpati Putih, ya Pelangi, macam-macam lah lagu Mas Eros ini. Itu abadi banget itu. Ya. Dan ya kalau lirik-liriknya itu sedikit di bawah hadis Nabi. Itu kan lahirnya karena zaman jahiliyah. Ya. Sekarang nggak bisa lagi ya, susah ya. Begitu taubat susah. Enggak, bukan. Dulu jahiliyah, sekarang bahliliyah. Baluliah. Balulia. Balul-balulan ya. Nah, jadi itulah Mas Eros. Saya kira kalau mendengar lagu-lagu Chrisye, ya, terutama yang tahun 2000-an ke bawah ya Mas. Nah, itu pasti ada Mas Eros di situ, luar biasa. Dan Mas Eros ini Udah kebanyakan. Saya mau dengerin ini. Oleh-oleh dari Syria ini apa? Mas Eros ini rajin memaintain orang, terutama kalau adik-adik. Ponaannya banyak. Kalau saya mimpin yang kubis-kubis gini, habislah. Habis imajinasi saya. Pokoknya saya kalau ada sesuatu, Pan mau ketemu, nggak banyak-banyak, bertiga aja. Bertiga pasti 2 laki, 1 aja. Aduh. Langsung, tapi saya senang Mas Eros itu halal semua. Tidak ada yang tidak halal. Alhamdulillah.
Amin. Kita kan di depan Kiai ini harus ngomong apa kan Mas? Ampun bang. Iya. Saya kepada Kiai Haji Islam. Islam. Beliau ini sastrawan. Iya. Karena di UNAS itu kan fakultas sastra. Sastra. Dari UNAS juga. Iya. Kalau dulu sama tuh yang jadi penceramah tuh dulu kan ingat ya waktu Arifin kita Ilham. Iya. Satu angkatan saya sama Arifin. Oh gitu. Iya banyak. Saya Laporan ke aku cuma apa tau gak? Dia lagi ceramah gini, kita kan rakyat ya. Kata teman saya, ya bang gimana kabarnya? Kau sekarang udah jadi orang hebat ya. Aku mau laporan bang. Ada, aku ini yang baru bang. Cuma ngenalin istri yang kedua aja. Masya Allah, saya bilang hebat. almarhum ya. Muridnya Mas Julfan hebat semua. Dulu sering ke rumah emang dia sama di bawah Saiful ya. Iya, iya. Nah jadi Mas Islah alumni Universitas Nasional Fakultas Sastra. Saya kira dia masuk Fakultas Sastra itu karena kagum sama Pak Takdir Ali Sabana. Iya, Iya benar ya. betul. Iya. Ya orang kan Sangat. Rektor yang kemudian kita demo digulingkan. digulingkan. Habis itu saling guling-menggulingkan di UNAS itu. Nah jadi sempat hijrah ke Amerika juga. Alasannya karena susah cari kerja di sini. Tapi biar di sana tetap HMI kan. Dia NU. Oh NU. HMI juga. Jadi HMI. ya, biasanya kalau Nggak mungkin kalau di UNAS. Walaupun dia Islamnya gimana pasti HMI. kayak Saifullah Yusuf, Iyalah. Iya. Rasul itu kan HMI. biasanya kalau NU masuk dia kader NU masuk HMI pasti pintar-pintar. Wah, ini bikin PMI dia. Artinya memang di UNAS kan jarang PMI ya. Kalau Iya. kalau di UIN ya kan. Kenapa? Ya Stakuf itu HMI, Iya ya HMI. Iya, ya kan? semua sih. Hampir semua HMI. Saifullah Terus Yusuf. Pak Mahfud. memurtadkan. Sekarang memurtadkan diri lagi itu kan enggak? Hah? Nggak tahu. Aduh. Nah jadi Mas Islah, ini kan baru pulang dari Turki ya, baru pulang dari Syria. Iya. Dan kita melihat situasi Turki sekarang ini demo sudah hari ke-9 nih. Iya. Demo untuk menurunkan si Erdogan. Hanya kasus dia menangkap wali kota calon Istanbul. presiden yang calon kuat. Iya. Saya dengar terakhir ini tadi pagi sudah 54 provinsi yang ikut demo, Mas. Turki itu punya 81 provinsi. Iya. Ya kan? Nah, kita sebenarnya diperbanyak provinsi, jangan kabupaten-kabupaten ya. Iya. Biar lebih bersatu kan. Nah, Syria juga begitu. Tentu kita semuanya, saya Mas Eros tuh kepingin dengar, pemirsa apalagi tentang perkembangan Turki dan Syria ini. Ya Mas ya, kira-kira gimana dari pengalaman melihat Turki Syria ini? Ya, pertama mungkin Turki dulu lah ya. Iya Turki ya. Turki ini menarik karena begini, mohon izin Bang. Jadi Turki ini kan sebenarnya memang ketika Kekaisaran Ottoman runtuh tahun 1924 itu kan Kemal Atatürk kemudian memporak-porandakan berbagai aturan di Turki yang kemudian berubah mengkonversinya menjadi nasionalis sekuler. Sangat sekuler bahkan karena menutup hampir 474 madrasah. Dia menutup banyak sekali masjid dan berbagai kegiatan yang bersifat Islamis itu kemudian Azan juga nggak boleh bahasa. azan juga istilahnya turkifikasi ezan bahasa sana itu. Jadi azan juga dirubah karena menolak bahasa Arab dan Persia. Itu yang terjadi dan selama berpuluhan tahun setelah itu Kemalis, kita sebut Kemalis itu sangat hegemonik gitu ya, menguasai semua dan betul-betul represif koersif untuk mematikan kelompok-kelompok Islamis ketika itu. Nah, itu juga dialami Erdogan pada tahun 90-an kan juga sempat dipenjarakan, dikriminalisasi oleh kelompok Kemalis. Nah, belakangan ini mulai muncul ada semacam leburan dari kelompok nasionalis dan Islamis ketika Erdogan sudah mulai jadi Perdana Menteri tahun 2003 dan dia melakukan proses rekonsiliasi dengan MHP yang Kemalis murni dan CHP juga gitu. Dan belakangan bahkan, nah ini yang menarik ini ketika Ekrem İmamoğlu ini sangat menarik di sini karena dia ternyata seorang Islamis yang melebur ke dalam CHP. Jadi Partai Republik ini partainya Kemal Atatürk sejak awal. Nah ini yang menarik karena ternyata
Ekrem Imamoglu ini ternyata banyak sekali menggunakan gimmick-gimmick Islam dan memang dia sangat Islami, dia pinter ngaji, dia juga hafidz Quran. Dia dalam kampanyenya juga dia sering membawakan ayat-ayat gitu ya. Sama seperti kurang lebih tren belakangan ini yang dipakai siapa Trump atau Viktor Orban kan semua menggunakan jubah-jubah agama itu demi populisme. Itu juga dipakai oleh juga Erdogan juga sama sebenarnya, juga Ekrem juga dipakai. Nah, yang menjadi titik krusial itu ketika Ekrem dideklar oleh partainya untuk maju di 2023 untuk melawan Erdogan. Nah, ini yang menjadi masalah. Akhirnya proses-proses pemenjaraan yang dilakukan ke Erdogan dulu itu juga dipakai untuk memenjarakan Ekrem ini Oleh Erdogan. Dan beberapa program Erdogan untuk Islamisasi seperti sekolah Imam Khatib, proses-proses Islamisasi dalam berbagai aturan-aturan yang mulai diinjek dengan syariah dan sebagainya, ini memang membuat gelisah beberapa kelompok pendukung Kemalis gitu, orang-orang sekuler di Turki. Nah, ini semua kemudian menjadi kekhawatiran bagi pihak Erdogan ketika Ekrem yang sangat dianggap sebagai berasal dari partai sekuler, kemudian dia sangat Islamis gitu. Dan sangat populer di Turki saat ini. Wali kota Istanbul ini. Yang kemungkinan oleh berbagai survei dan juga beberapa pengamat politik di Turki, dia akan menang melawan Erdogan. Karena Erdogan ternyata gagal dalam persoalan ekonomi. Dia tidak bisa menurunkan secara signifikan inflasi tahun 2022 yang 85% yang membuat Turki jadi porak-poranda. Dia juga gagal menjalin hubungan dengan NATO dan dia kemudian berusaha bermain di dua kaki antara Rusia dan NATO dan seterusnya. Dia juga tidak bisa melakukan absorbing terhadap gerakan-gerakan Turki. Pemenjaraan terhadap Öcalan juga di Laut Marmara yang satu penjara besar isinya cuma Öcalan gitu. Hanya karena ingin mematikan oposisi gitu. Kirain satu penjara besar isinya aguan. Belum, berkasnya dibalikin sama kejaksaan. Nah, saya boleh kata amin. Itu nanti Bang Eros lah ya. Nah, pada sisi lain saya juga baru kembali dari perbatasan Suriah sebenarnya. Saya nggak bisa masuk ke Suriah. Saya terakhir itu mau masuk ke Suriah lewat Mosul tapi ketahan di Irbil. Nah, di situ sudah mulai terasa bahwa ada semacam fenomena yang sama. Ada kemuakan secara bersama-sama dari rakyat kepada pemimpinnya. Ketika resistensi itu sudah tidak terbendung di mata rakyat, pada akhirnya rakyat juga akan memilih siapapun orangnya. Siapapun yang bisa digandeng untuk melakukan perlawanan bersama itu pasti akan digandeng. Nah, ini terjadi di Suriah ini, Bang. Suriah ini sekarang pemberontaknya itu namanya Al-Jaulani. Sekarang mengubah nama jadi Ahmad Basara. Nah, ini adalah Ahmad Basara. Ahmad Basara. Gak ada kaitannya dengan Basara PDIP. Bukan. Ini bukan orang Malang. Ya, bukan orang Malang. Ini orang Irak. Ya. Nah, dia ini dulu pernah di Al-Qaeda gitu, Al-Qaeda. Ya, kemudian dia dipenjara bersama Abu Bakar Al-Baghdadi ya di Irak, kemudian dia mengkonversi menjadi ISIS, dia pindah ke Suriah mendirikan sebuah organisasi sayapnya ISIS namanya Jabhatun Nusra. Ya. Nah, ini adalah teroris murni ini. Betul-betul Wahabitulen ini. Ini kurang lebih sama dengan teroris-teroris yang ada di Indonesia, pahamnya sama, dia garis keras gitu. Nah, kenapa kok kemudian dia bisa menjadi populer dan secara singkat bisa merebut kekuasaan Bashar Assad yang dalam tempo 6 hari dia bisa ini? Ya karena rakyat mendukung gitu. Nah, ini contoh gitu ya. Ketika rakyat sudah betul-betul muak, teroris pun akan dia jadikan gandengan sebagai aliansi gitu. Nah, ini juga yang terjadi di Turki sama. Betapa populernya Erdogan. Erdogan itu dulu melakukan proses rekonsiliasi dengan Fethullah Gulen. Karena dia kekurangan dukungan dari legislatif, dari yudikatif, tapi dari rakyat dia kuat gitu. Tapi kemudian Fethullah Gulen itu dia tangkap gitu. Ini juga terjadi di Ekrem Imamoglu. Dia juga melakukan itu ke Öcalan. Artinya kemudian masyarakat menjadi muak karena sangat koersif seperti itu. Nah, ini mungkin menjadi pembelajaran bagi kita ya, bahwa tidak mustahil juga nanti masyarakat Indonesia kalau sudah terlalu muak terhadap pemimpinnya, dia akan menggandeng siapapun untuk kira-kira kecenderungan ke situ ada nggak? Nah, itu nanti Bang Eros yang akan berkomentar bisa.
Ini adalah studi komparatif yang bisa dilakukan dari dua negara ini. Kebetulan ini wilayah saya, saya malang melintang di situ, Bang. Saya Afrika, Tunisia, Niger, Burkina Faso, termasuk Turki dan Suriah, Gaziantep dan seterusnya, Izmir, itu wilayah saya tuh. Saya selalu mondar-mandir di seputaran itu karena memang hanya ingin membuat komparasi-komparasi supaya konflik yang ada di mereka tidak menular ke sini gitu. Itu kerjaan mulia sekali ya. Iya, dan ya biar semakin kagum. Dan saya berbiaya sendiri. Iya. Dan itu luar biasa. Hobi jalan aja sih. Dan saya juga sering dulu ke daerah-daerah itu dan tidak terlalu aman kan. Iya. Selalu ada kelompok-kelompok bersenjata itu di jalan. Saya ke Tunisia cuma buat nikah aja. Aku nikahnya ke Tunisia. Tunisia ya? Iya. Itu waktu dengan Mbak Dewi. Alhamdulillah, istriku cuma satu-satunya, the only Dewi. Ya. Nah, Mas Eros, ya dari cerita Mas Islah tadi soal Turki, bagaimana demonstrasi sekarang sudah 9 hari ya, karena perilaku politik sebenarnya, politik yang terus seperti itu ya, oleh Erdogan menangkap lawan-lawan politik, menangkap suara-suara oposisi tidak dibolehkan. Nah kemudian di Syria juga sebenarnya Bashar Assad kurang lebih asalnya itu sama. Ya. Nah kemudian tadi karena kebencian udah muak sama pemimpin atau pemerintah yang ada, akhirnya nggak peduli Izin lagi. Bang, saya salah, bukan Ahmad Basara, Ahmad Sarah. Ahmad Sarah. Ya. Takutnya Saking cintanya. saking ingetnya kepada kawan kita yang di Malang. Ahmad Sarah ya. Oke. Ralat ya. Nah, jadi kalau kita lihat situasi apa yang ada di Syria, di Turki ya. Karena pemimpin tidak hati-hati. Ya, sudah dikasih kesempatan oleh rakyat untuk memimpin negara, terpilih, ya kan? Apakah terpilihnya itu seperti apa kita nggak tahu. Pokoknya dia terpilih dan menang dan eksis menjadi kepala negara, menjadi presiden. Akhirnya kan ketika dimusuhi oleh rakyat tidak suka. Baik banyak ataupun sedikit itu bisa menggumpal. Ya. Dia akan kerjasama dengan kekuatan apapun yang sesama anti kepada pemerintah atau pemimpin tertentu. Nah ini kan Musuh bahaya. dia kawan kita gitu. Ya, kawan dia kawan musuh kita kita. Lawan musuh kita kawan kita, itu kan Imam Ali bin Abi Thalib ya. Nah, Mas Eros baca Nahjul Balagha juga rupanya. Mas, ini kan ya kita tidak menginginkan di Indonesia akan jadi seperti ini. Ya. Nah, tetapi ketika nanti memang dengan gerakan besar ini Erdogan ini terguling. Ya kan? Ini kan persis itu kejadian dulu di Tunis kan? Ya. Tunis merembet ke Libya, merembet kemana-mana sampai ke Mesir. Arab kan? Spring. Arab Spring. Nah ini nanti Turki bisa ke Indonesia, Syria bisa pengaruhnya ke Indonesia gitu loh. Nah zaman sekarang kan bukan kayak dulu bisa diberangus. Ini medsos semuanya orang bisa nonton. Tiap pagi itu kita sudah buka TV, langsung kita lihat kan gitu. Nah Mas, ini kan bahaya sekali kalau ini merembet ke Indonesia. Oleh karena itu kita perlu nih saran dari senior kita, Apalah. Mas Eros. Bagaimana supaya hal-hal seperti itu tidak terjadi di tanah air kita kan gitu. Ya. Oke, kalau kan katanya ada kooperatif studinya ya kan. Nah kalau saya harus, ini bukan apple to apple dengan Indonesia. Kalau saya dengar tadi urayanya tadi kan, ada latar belakang ideologi yang memberikan pijakan yang pasti. Ya. Sedangkan di kita ini kan beda. Waktu ini kalau studi ini untuk tahun 98 hampir sama. Karena rakyat yang tidak suka kepada satu titik ya, Orde Baru, itu satu entitas. Di kita belum. Karena apa? Bergerak masih berdasarkan kepentingan-kepentingan. Tidak didasarkan keyakinan, kepercayaan. Kalau saya dengar tadi ya, kan ada yang sangat Islamis, satunya sekuler. Kita juga di kelompok sekulernya masih pisah-pisah.
yang namanya Islamis juga pisah-pisah. Ada garis NU-nya begitu, suka tambang, Muhammadiyah nggak suka tambang kan gitu ya. Masih seperti itu ya kan. Muhammadiyah suka juga sih. Hampir. Jadi Cuman cara pengelolaannya berbeda. maksud saya, jadi yang bergerak itu berdasarkan masih belum satu entitas menuju ke satu titik. Kenapa? Di titik yang sedang kita coba akan ke sana, banyak teman-teman juga di sana. Ya. Jadi masih berbeda. Artinya gini, kalau orang-orang kan sudah bicara revolusi, reformasi, menurut saya, kalau ada revolusi, reformasi saya nggak takut. Yang saya takutkan justru chaos. Chaos tuh udah nggak ada ininya. Jadi sebetulnya letupan-letupan yang tak terkendali itu malah memungkinkan di Indonesia. Sehingga bahayanya disintegrasi bangsa itu bukan ancaman main-main ya. Ya. Jadi saya nggak percaya itu katanya akan ada reformasi. Siapa yang memimpin? PDIP nggak mungkin lah. Dia juga banyak labilitasnya juga kan. Itu siapa lagi? Belum ada kelompok lokomotif untuk menggerakkan itu. Jadi masing-masing Iya. kelompok-kelompok aja ya. Nah kemudian belum lagi satu atas nama isu yang diperbesar aseng-aseng gitu kan. Itu pun tidak menyamber kepada kaum nasionalis yang sadar gitu. Gak mungkin mau ke wilayah itu ya. Kemudian juga di wilayah lain mereka-mereka yang yakin ya bahwa Islam yang rahmatan alamin gitu kan, nggak mau ikut-ikutan gitu lah ya. Sehingga masih belum satu entitas gerakan menuju satu titik. Jadi masing-masing masih dalam porsi bagaimana menyelamatkan kelompok saya. Jadi belum satu gerakan kayak national movement belum. Jadi hanya letupan-letupan. Nah, memang ada undang-undang TNI ini ya. Jadi gini loh. Kalau ada satu aja ya, reaksinya bisa sama. Tapi itu gerakan reaktif kan. Yang menuju ke sana itu masing-masing bawa programnya masing-masing. Contohnya dari mahasiswa aja deh. BEM ini suruh ketemu BEM ini nggak bisa. Kalau ada dia BEM yang sana saya nggak mau mas gitu kan. Ini pun masih begitu. Jadi masih ada proses lah untuk itu. Jadi nggak usah khawatir masih lama tuh kayak sana. Karena apa? Masih banyak orang doyan duit. Yang paling gampang itu kan orang-orang ini dilemahkan apa sih? Fulus ya kan? Ya. Tapi fulus Untuk manfus. al-fulus main lemah semua ini. Nah belum ada kalau yang sudah pijakannya ideologis ya mungkin berbeda. Kalau saya melihat contohnya gini deh. Yang bilang Pino Bung Karno bantengin. Emang ngerti Marxisme itu apa? Apa ngerti sih? Contohnya substansi dari ajaran Bung Karno. Marxisme itu apa itu kan? Ya walau pakai banteng gede-gede tapi gak ngerti juga banyak. Hal yang sama juga di tempat yang lain. Yang katanya kayak Bowo sangat sosialis gitu. Tapi dalam gerakannya kan kok aneh ya gitu loh. Contohnya dengan apa tuh yang Danantara itu. Danantara. Nah cara-caranya gitu kan. Yang saya belum temukan itu rakyat untuk bergerak lewat satu bahasa mereka gak ngerti. Kenapa? Perekonomian rakyat atau kerakyatan. Ini gak ngerti kayak apa sih. Pancasila kayak apa sih. Jadi dia tidak punya hilangnya satu bahasa rakyat ya. Pemahaman itu karena satu. Mereka bisa digerakkan karena satu bahasa. Dari satu buku yang sama. Ini bukunya macam-macam. Di Indonesia itu sulit. Contohnya saja. Yang ngaku banteng tuh ternyata ada banteng 1, banteng 2, banteng 3, banteng 4, banteng 5. Ada bahkan bukan banteng lagi ya. Banteng setengah banteng, kebo dari itu gajah mana ada, macan mana jadi semuanya. Nah sehingga untuk katakanlah seperti apa yang sebagai studi ya. Seolah-olah rakyat yang tidak menyukai si A itu berada di satu kubu. Di sini saya belum lihat itu ya. Sehingga permasalahan untuk menjadi suatu entitas gerakan perlawanan rakyat pun masih perlu 1 langkah, 1, 2, 3 atau bahkan 4 langkah lagi. Jadi kalau Mas Eros lihat salah satu yang paling
berpengaruh itu adalah karena masih doyan pulus ya. Apa? Masih doyan pulus. Iya. Jadi susah ya. Susah jabatan contohnya ya. Julvan tahulah, kita kan dulu juga di wilayah yang masa kita jadiin menteri ini siapa presiden direktur ini kan itu ya. Iya. Tapi kita kan satu kemenangannya. Nggak satu perak pun saya ambil. Nggak ada satu jabatan pun saya ambil ya. Kalau sekarang maaf ya, baru rebutan yang namanya apa tuh yang dia stafnya menteri itu apa namanya? Staf sus saja. Astagfirullah itu kayak begitu ya. Ternyata memang jadi staf sus itu enak. Gak dari staf khusus, ada di bawahnya dikit tenaga ahli. Nah itu ternyata dijadikan juga salah satu sarana bagi si menteri untuk kumpulin dana juga. Jadi aduh memang apa ya. Maaf saya harus katakan di sini bahwa belum saya temukan sampai hari Itu ini. apa yang dikatakan oleh Mas Eros itu. Saya ngalamin ketika saya menjadi staf khusus menteri. Nah itu si ini yang ketua penjara itu kan. Joni Plate. Iya. Ya, jadi saya itu kan ada beberapa dirjen tuh ngomong sama saya. Loh, kok Pak Julvan beda sama staf khusus yang lalu? Loh, bedanya apa saya bilang? Oh, kalau yang lalu kita harus siapkan proyek, Pak. Oh gitu. Saya nggak ngerti gitu-gitu. Pokoknya saya staf khusus aja kerja sebagai staf khusus, nggak ada urusan. Makanya kamu nggak di penjara, ikut-ikutan. Insya Allah saya besuk gitu. Nah, jadi memang itu artinya saya ngalamin apa yang disampaikan oleh Mas Eros itu. Jadi sangat mudah. Contohnya ya teman-teman yang gerakan ini, wah, Mas ini harus kita jatuh ini begini kurang ajar. Begitu dia ditawarkan satu jabatan, ternyata juga dia ngerti kok Mas ya. Kita aja kurang berkomunikasi. Dia sebetulnya baik. Ya Tuhan baru dapat jabatan staf sus saja bisa berubah. Apalagi wamen ya. Ya apalagi kalau ini kan bicara ideologi. Jauh lah bos. Jauh masih belum. Jadi lebih pada nanti kelompok-kelompok itu konsepnya gini. Kalau nanti rakyat udah gak bisa makan. Kita makan siapa lagi nih ya? Makan orang kaya yuk. Nah itu yang saya takutkan. Jadi chaosnya akan lebih mengemuka daripada kalau revolusi kan ada lah ya pimpinnya. Yang mau dicoba apa, yang akan ditanamkan yang baru apa. Itu pasti ada. Kalau ini kok saya belum lihat itu. Jadi kebencian, kemarahan yang sifatnya reaktif aja. Itu menurut saya kalau saya lihat dari beberapa gejala aja ya. Itu kan pating kalau bahasa Inggrisnya pating celoteh itu ya. Pating pleto ya. Iya. Pating pleto gitu kan. Artinya kan belum satu ainih ataupun satu kesatuan itu. Menurut saya gitu. Ya. Jadi Mas Islah, artinya kan walaupun kata Mas Eros ini masih jauh. Iya. Ya kan? Tapi kan kita bisa melihat fenomena-fenomenanya itu kan bisa bergerak ke sana, Mas. Ya. Oh gini. Bicara kemenangan rakyat atau kemenangan kelompok yang tertentu nih. Ya. Pasti yang punya bersenjata, yang punya uang nanti yang akan menang. Ya. Jadi jangan berharap kebangkitan rakyat. Rakyat yang mana gitu loh. Kekuatan yang mana gitu kan. Memang kalau yang terjadi di Turki dan juga di Suriah itu kita tidak bisa katakan itu kemenangan rakyat memang. Karena yang menggulingkan Bashar Assad itu justru kelompok minoritas. Termasuk di Turki hari ini yang melakukan unjuk rasa itu popularitasnya jauh di bawahnya para pendukungnya Erdogan. Jadi ini bukan soal how big crowd deployment gitu. Ya. Jadi bukan seberapa besar rakyat yang turun kemudian melakukan huru-hara atau protes misalnya. Tidak seperti itu. Saya melihatnya begini Bang Eros, Bang Zulfan. Jadi apa yang terjadi di Turki itu adalah pola dendam yang menggunakan kriminalisasi hukum. Jadi dulu Erdogan itu pernah ditangkap. Setelah itu dia kemudian berkoalisi dengan Fethullah Gulen, seorang ulama Islamis yang menguasai banyak jaringan. Tapi ketika Erdogan berambisi ingin menjadi kekuatan tunggal, Erdogan kemudian dikriminalisasi. Erdogan juga memiliki dendam kepada kelompok Kemalis karena dulu dia juga dipenjara pada tahun 90-an. Setelah muncul Ekrem İmamoğlu yang sangat populer dan hampir mengalahkan Erdogan dalam persoalan Islamismenya,
padahal dia adalah dari partai sekuler, Sekuler. dihantam juga, dipenjara dengan kriminalisasi juga. Copy paste aja ya. Copy paste aja. Jadi dendam menuju dendam yang berlipat-lipat, artinya kriminalisasi yang berlapis-lapis di Turki itu kan sudah terjadi di sini. Hasto dipenjara. Dulu Hasto juga bagian dari kelompok yang melakukan proses itu juga kepada orang lain gitu. Kalau nanti suatu saat PDIP dan Mas Hasto ini berkuasa kembali, percayalah itu orang-orang yang memenjarakan Hasto hari ini akan dipenjarakan balik. Gitu. Nah, eskalasi seperti ini yang kemudian menggunakan pola-pola kekuatan crowd tadi untuk melakukan penghantaman terhadap orang. Ketika kriminalisasi itu sudah betul-betul pada titik brutal gitu, seperti yang terjadi di Turki, termasuk juga kepada Bashar Assad. Bayangkan itu seorang pilot karena menolak untuk mengebom salah satu komunitas penduduk di Aleppo, dia dipenjara udah hampir setengah abad. Seorang pilot tentara oleh Bashar Assad. Kekecewaan-kekecewaan yang menjadi agregasi itu kemudian bisa membuat stimulan kepada kelompok-kelompok bersenjata, dan bahkan rakyat tutup mata meskipun teroris yang melakukan pemberontakan, itu akhirnya rakyat bukan hanya tutup mata, bahkan membantu gitu. Padahal yang melakukan pemberontakan ini adalah orang yang dulu dimusuhi oleh rakyat gitu. Nah, ini fenomena seperti ini bisa saja terjadi dari kelompok-kelompok silent majority yang selama ini seolah-olah sedang bertanya-tanya gitu. Ketika hanya segelintir orang lompat dari jendela rumahnya turun ke jalan, chaos tadi. Bisa jadi orang-orang silent majority yang merasa dari dulunya kelas menengah kemudian turun mendadak menjadi kelas bawah akan ikut serta itu. Sama seperti 98 kan, kita tahu kan dulu yang bergerak mungkin hanya segelintir pada awalnya, tapi kemudian rakyat datang ke mall ikut membakar karena hanya ingin nyolong TV aja. Hanya ingin nyolong baju. Tapi mungkin ya yang sama seperti ini ya. Kayak undang-undang ini kan. Di sana juga ada di Bangladesh tuh ya. Ya. Itu kan hanya isu undang-undang aja ya. Semua bisa menjadi satu musuh bersama. Undang-undang yang tidak adil. Iya, yang tidak adil. Nah, ini sebenarnya undang-undang Polri ini lebih dahsyat lagi nih. Ya makanya. Ya, bisa jadi. Kalau ini dibahas, disahkan, saya khawatir, waduh, bisa lebih besar dari kemarin. Itu dia Bang, saya melihat di negara kita ini hari ini hampir semua institusi, bukan hampir ya, semua institusi termasuk mulai dari presiden sampai kabinetnya itu nggak ada yang mikirin negara, saya pikir. Mereka hanya mikirin negara dalam negara mereka itu. Betul, itu saya setuju. 101 bahkan 1000%. Wah, kalau semua udah setuju, waduh, gagah juga kita. Gitu. Ya itu kan artinya kalau dilihat dari perkembangan negara kita kan gitu, seperti itu. Nah, ini yang terjadi di Turki itu sebenarnya sama, cuma berbentuk partai politik aja. Kalau di sini kan institusi yudikatif gitu ya, dan juga mungkin TNI, Kejaksaan, RUU Polri, ini kan semua saling adu tarik ini, saling berebut wewenang karena merasa wewenang saya diambil dia, wewenang saya akan diambil dia, sehingga dia membuat barrier-barrier berbentuk revisi undang-undang. Akhirnya semua melakukan hal yang sama. Nah, di Turki juga partai AKP, CHP, MHP, PKK dan sebagainya itu kan akhirnya sama-sama berebut wewenang itu yang kemudian ditumpahkan ke jalanan, dan itu juga terjadi di mana-mana. Tapi juga gini loh, di Sita juga gini pada apakah di Polri di contohnya itu satu entitas? Enggak. Contohnya gini, si Sulistioni kan siapa? Ya Sigit. Ya. Dia meloncat berapa ini? 5. Ya kan? 4 atau 3 ya? 5 ya. Yang diloncatin ini kan menjadi masalah itu. Itu juga masalah dalam itu ada. Begitu juga yang Jenderal TNI yang sekarang nih ya, Panglima TNI. Ngelewatin berapa dia? Dan ini juga ada semacam merit sistemnya nggak jelas. Terus hierarkinya juga nggak ada sama sekali ya. Makanya di dalam itu juga ada masalah, sehingga untuk menggulingkan yang di atas dari dalam dan dari luar dari dalam itu pasti sudah ada. Sekarang ini yang saya juga nggak ngerti itu penasehat politiknya Pak Presiden ini siapa sih gitu ya. Kok komunikasi politiknya sangat buruk. Terlepas kita boleh nggak suka sama Jokowi, tapi dia mengelola komunikasi politik ya cukup bagus, walaupun penuh tipu sana tipu sini ya, itu lain soal. Tapi bahwasanya bagaimana pengelolaan ya, memanage yang namanya istana itu cukup bagus. Nah, yang Prabowo ini nggak jelas ini menurut saya ya.
Maksudnya orang-orang yang diturunkan kok begitu ucapan cepatin celoteh gitu. Ya tuh contohnya, oh dimasak aja kepala babi gitu ya. Terus masih lagi hal-hal yang pembicaraan-pembicaraan yang tidak memberi jawaban ya. Tidak memberikan pencerahan pada rakyat. Rakyat yang membantu kita aja nih ya, jujur ya, bohong lah. Saya sih nggak bohong di sini ya. Emang saya ingin bantu Prabowo agar dia sukses. Karena dia sudah dipilih. Terlepas kita nanti lupakan dulu ya cara pemilihannya. Tapi kita sudah secara konstitusi, tanda kutip itu pun ya, sudah kita terima. Ayo kita bantu sama-sama. Yang saya kurang mengerti gitu ya, kepercayaan rakyat yang begitu tinggi kok dibanding sama kepercayaan pada satu orang. Nah, ini penghinaan menurut saya yang nantinya harus dibayar mahal oleh Prabowo kalau dia tidak insaf-insaf juga. Makanya Bung Julvan, Ustadz Julvan, kalau ngaji doainlah si Bowo ini ya. Supaya 2 kali di podcast saya doakan. Oh ya udahlah doain terus itu. Supaya apa? Supaya gimana sih yang kita kenalkan dia nggak gitu ya. Doanya gini Mas, Gimana? saya bilang ya Allah, Oh dulu dia nih, doa apa namanya? doa kumai. Doa kumai. Ngelawan rejim dulu semua kita kumpulin. Ini nih apa produsen apa doa kumai itu. Berapa ribu kita cetak ya. Tuh. Nah, jadi saya udah mendoakan di podcast lah, penontonnya banyak ya. Saya jelaskan bahwa mari kita berdoa bersama-sama supaya Prabowo ini terlindungi dari orang-orang yang korup, penipu, penjahat, preman-preman yang ada di lingkungan dia, di lapisan pertama dia. Gitu loh. Itu dulu disingkirkan. Jangan yang jauh-jauh. Gini kalau dia bilang sampai ke Antartika akan saya kejar, nggak usah jauh-jauh lah di samping-samping lo itu loh, betul kan ya. Contohnya itu satu. Yang kedua, sekarang Danantara ya. Itu kan institusi ekonomi bisnis ya. Semuanya jangan pendekatan politik dong yang didahulukan, tapi kaidah-kaidah ekonomi harus dipegang. Kepercayaan pasar itu kan kepada investor yang nantinya juga bergantung kan ya. Sekarang gini deh, kalau Anda bikin Mas dengan bikin perusahaan, yang saya tanya, itu CEO-nya siapa ya? Gitu kan. Iya. Karena harus tanya, itu komisarisnya siapa sih ditanya. Nah kalau tanya, wih kok CEO-nya juga orang bermasalah, ya kan? Ini contohnya. Iya. Saya tidak tahu bagaimana misalnya GoTo, gitu kan? GoTo mana? Udah selesai belum tuh, ya toh? Terus masalah yang juga katanya Pertamina juga masih ada masalah. Erik, saya tidak katakan bahwa dia terlibat, tidak loh. Nah. Tapi sudah menjadi wacana umum, ya. Kasus sama cucunya apa tuh Rothschild ya, si Rosan ya kan, yang apa di Berau ya. Iya. Itu gimana itu? Itu kan ada catatan digital yang tidak terhapuskan. Ya syukurlah kalau sudah bersih semua. Tapi yang kita dengar celotehan orang mempertanyakan itu. Bagaimana, ini kan Danantara itu kayak funds manager gitu. Ya. Siapa mau naruh uang ke sana kalau yang ditaruh sana Taksin. Taksin juga bermasalah. Ya. Ya. Di negaranya. Dia iya dong. Waktu itu kan dia Baru bebas malahan. Ya. korupsi sama pencucian uang. Kan Ya. ngeri itu ya. Sekarang anaknya juga bermasalah. Adiknya juga waktu itu bermasalah. Jadi pusing saya bilang, ini kok yang dikumpulkan bermasalah. Contohnya lagi penasehat. Ngapain itu Pak SBY di situ? Ini kan institusi, bukan institusi Business. politik. Ya terus Pak Jokowi di situ. Dia, loh, dia ini solusi atau masalah sih? Gitu loh. Nah kalau orang solusi bermasalah di sana, siapa yang mau? Jadi jangan karena anak-anak ini sering ngomongin nyerang pemerintah segala, maka turunlah itu apa saham gabungan. Loh, ini kelakuan dia sendiri. Ya. Contohnya ya, orang telanjang. Kok telanjang ya di rumah dong. Jangan jalan-jalan. Begitu dia jalan-jalan orang bilang, ih itunya kok begitu ya gitu loh. Oh gondal-gandul gitu, marah. Ya kalau gak mau begitu, dandan yang benar dong keluar rumah. Biar orang itu tidak mencela. Biar orang itu tidak tahu boroknya, kalau tahu di sini ada kutil gede juga gak kelihatan itu ya. Palingnya kan mau jualan. Iya. Bagaimana
orang mau jualan nih, ya mau jualan, maaf aja ya, Iya. kayak adalah bahkan gini aja deh, sampai kata-kata kasar ya, di depan para kiai ini ya, jualan pala pelacur aja itu harus didandanin, itu disadek tuh ya, kalau dia, Kalau perlu oplas. iya, itu kan di Bantung di mana? Di Amsterdam tuh ya. Ya, Kan di itu ya. Oh, Red District. Iya, itu kan jual aja dandanin. Lah ini bagaimana yang mau dijual, sininya ada bisul, sininya ada boroknya, mana ada yang mau beli gitu loh ya. Nah, ini kan bahasa-bahasa yang saya pahami. Saya bukan ekonom, tapi saya orang yang sangat setia terhadap ajaran-ajaran antara lain Ustadz Julfat. Ya. Ya, bahwasanya manusia itu punya yang namanya rasa, ya kan. Ada batasan-batasan yang tidak bisa dia lewatin. Ada kemuakan yang tidak bisa dia tampung ya dalam kadar-kadar tertentu. Nah ini yang harus orang-orangnya Prabowo dia belajar lah. Maaf ya, harus katakan lah. Iya. Oke lah. Katakanlah yang benar itu benar, yang salah itu salah. Ya. Saya bilang anak saya di depan Abraham sama, jangan kalian fair dong. Masa kasih cuma 100 hari. Kalau di Eropa itu kan overflat ya, satu dataran ya. Di Amerika satu dataran. Ini archipelago ya toh. Kita kasihlah 200 hari ya 6 bulan itu kan. Nah, tapi udah hampir 5 bulan. Kok masih tambah parah lagi nih. Aduh, Gini-gini aja. ya ngeri juga gitu ya. Tadi ada yang bahaya tuh yang Mas Eros bilang itu, bahwa yang kita khawatirkan kalau rakyat ini sudah tahu Ya. bahwa yang dilakukan, sesuatu yang dilakukan itu sebenarnya nggak pantas. Iya. Ya kan? Di luar kepantasan. Kritik-kritik tidak didengar. Ini kan bahaya kalau orang apatis. Nah tadi orang apatis ini lagi enak-enak duduk, datanglah kelompok apa teroris atau apa namanya, diajak aja ya, iya sama dengan saya kata, mari kita bergerak kan. Dan satu, pemerintah juga ngajarin ya, bahaya ya. Apa kepala babi itu ya, Iya. yang di Tempo, terus tikus, ini kan pengelola teror. Teror itu sama dengan negara ini tidak ada kepastian hukum. Itu sama dengan itu kan pemerintahan Jalan pintas. yang sebetulnya seolah-olah mau membela pemerintahan itu ya, karena dikritik terus sama bocor halus itu ya, dikirimin lah itu. Padahal menurut saya jangan-jangan justru inilah orang-orang yang ingin adanya chaos seperti yang saya takutkan itu. Kalau revolusi gak usah pada takut deh. Reformasi gak usah takut. Gitu. Gak ada Itu pasti tokohnya. tertib berjalan dengan baik. Revolusi yang besar juga pernah dilakukan oleh Jerman. Persatuan Jerman Timur sama Jerman ya Barat itu luar biasa, itu revolusi besar-besaran. Nggak ada tuh darah-darah itu ya. Pada saat 17 Agustus itu revolusi luar biasa ya. Iya. Nggak berdarah-darah, prosesnya berdarah ya. Banyak lagi yang kita bisa contoh. Artinya revolusi damai itu mungkin terjadi. Tapi kalau lihat kayak begini, makanya chaos akan lebih mengemuka. Dan kalau toh ada katakan satu gerakan tertata, yang paling bisa melakukan itu adalah kelompok bersenjata dan orang yang punya duit. Nah rakyat kembali lagi disuruh ya untuk ontran-ontrannya aja. Habis itu ya sengsara lagi kayak Ya, sekarang. korban lagi. Ya pasti. Sama satu hal mungkin saya tambahkan ya. Fenomena yang terjadi di Suriah itu salah satu yang menjadi yang memantik gitu, perlawanan dan resistensi dari pemberontak maupun dari rakyatnya sendiri itu karena Presiden Bashar ini sulit diakses. Bukan hanya diakses apalagi rakyatnya gitu. Bahkan kurcaci-kurcacinya juga sulit mengakses dia. Ini yang menjadi masalah tuh. Faktornya apa? Karena ajudan atau apa? Bukan. Bukan karena aja, dia memang membatasi circle-nya. Dia circle-nya betul-betul dibatasi. Dia hanya percaya hanya kepada 1, 2, 3 orang. Kurang lebih seperti itu yang dilakukan oleh Bashar Assad itu. Mungkin karena dia merasa vulnerable gitu ya, ringkih gitu situasinya karena dia menganggap lebih banyak musuh daripada kawannya sehingga dia hanya mempercayai 1, 2, 3 orang. Nah ini yang kemudian membuat Suriah itu sekali gebrak dalam tempo 6 hari tidak terkontrol. Dan orang-orang yang tadinya merasa ditinggal oleh Bashar Assad karena tidak pernah diajak berkomunikasi lebih memilih bergabung kepada pihak yang resisten. Nah ini
Ya ini saya cerita begini tidak menghubung-hubungan dengan yang di sini, tapi Bisa. tapi mudah-mudahan Pak Prabowo mendengar ini ya. Mohon Saya akan hubungin. Ini boleh direkam kalau bisa suruh Prabowo dengar. Iya dong. Karena teman-teman dekatnya, ya sudah mulai komplain dengan saya, ya kan? Mereka bahkan pada saat untuk formula menterinya itu nggak ngerti sama sekali. Mereka yang deket-deket itu enggak itu. Sekarang yang deket-deket itu bisa dihitung lah, ya. Makanya banyak hal yang saya sedih itu ya. Kok masuk akhirnya kebencian orang itu karena aksesnya susah. Maka keluar meme-meme yang menurut saya nggak pantas ya. Apapun namanya, dia presiden kita harus kita hormatin. Tapi bayangkan ada meme, oh sekarang nih Mas Eros ada first lady tapi ada juga first lady. Ini kan udah gak bagus lah ya. Itu sangat itu jadi bukan Terus Teddy ini maksudnya Teddy Wajudan ya? Iya, dan semoga mereka diberikan keturunan itu. Waduh. Kan itu kan udah maaf ya, itu bercanda tidak penghinaan lucu, ya. tidak lucu menurut saya. Iya. Kritiklah Prabowo masalah polisinya, jangan ke masuk wilayah-wilayah yang Private. tidak mendidik ya bagi rakyat kita. Siapapun lah mereka yang tidak menyukai, saya kok mumpung mau lebaran ya kan itu. Janganlah begitu ya. Iya. Oh kita tuh jadi bangsa tuh yang punya adab sedikit lah ya. Nah masalah adab ini penting ya. Contohnya kayak gini. Untuk membedakan gaya preman dan gaya politisi itu kok gak ada bedanya gitu ya. Pusing saya gitu. Kok politisi itu kok kayak calok gitu ya. Kalau ngomong tuh harus gimana gitu. Kayak mau perang terus gitu ya. Kayak gimana sih nggak ngerti lah. Saya kadang-kadang isi politik gitu. Bingung gitu. Apa ini akhirnya nobelize premanisme. Iya, betul. Ngeri kan? Terus Itu menurut saya. Iya. Tadi Nggak tahu Pak Kiai bilang gimana. ya Pak Kiai mungkin Oke. Ya lanjutin yang tadi ya. Ya saya kira ini bisa menjadi satu pelajaran buat Pak Prabowo. Karena kalau saya melihat begini Bang Eros dan Bang Zulfan ya. Kacaunya komunikasi politik baik dari istana maupun dari menteri-menteri. Belum bicara soal sekarang rakyat perlu makanan gratis daripada pekerjaan. Ini kelas kurcaci seharusnya yang bicara seperti ini, bukan kelas pejabat yang eselon tinggi gitu. Nah, kekacauan komunikasi termasuk intimidasi terhadap Tempo dan sebagainya, pemanggilan terhadap orang yang bersikap kritis. Ini kan sebenarnya tidak adanya orkestrasi yang benar gitu. Jadi konduktor ini seharusnya membuat partitur di antara semua musisi yang berserak di panggung itu. Nah, ini konduktornya tidak membuat partitur ini. memang bukan konduktor orang lain. Ya itu nggak tahu. Saya kok jadi tak kudugi. tapi intinya sih kalau melihat ini memang tidak adanya akses terhadap presiden sehingga presiden menurut saya ini Pak Prabowo nih tidak ada akses yang direct gitu terhadap presiden sehingga presiden itu tidak ada arahan kepada anak buah sehingga akhirnya anak buah itu mencari panggung sendiri-sendiri supaya kelihatan oleh presiden. Ya. Nah ini yang menurut saya yang terjadi hari ini seperti itu sehingga kalimat-kalimat yang atraktif, kalimat-kalimat yang cari muka, kalimat-kalimat cari perhatian itu akhirnya terlontar itu karena memang seolah-olah ada barrier untuk bisa berkomunikasi dengan presiden. Jadi gini, saking mereka tidak punya panggung untuk supaya diketahui oleh presiden apa yang mereka lakukan, akhirnya presidennya sendiri kasih panggung buat mereka. Ya kan? Kita lihat setiap forum itu kan presiden muji-muji menteri itu. Iya, mentek namanya bahkan. Iya. Itu ya ini persoalan orkestrasi komunikasi karena penting buat negara seperti kita yang sangat besar gitu ya dengan penduduk ratusan juta. Kalau seperti Turki yang cuma 90 juta penduduknya mungkin well managed, easy to manage gitu ya, gampang banget seperti Malaysia. Terpisah-pisah gitu. Terpisah-pisah, faksi-faksinya, belum kita bicara etnik, subetnik, ordo, klasik, waduh banyak sekali gitu. Ini kan sangat complicated, sangat rumit. Ya saya kira Pak Prabowo juga harus selain memikirkan soal ekonomi juga memikirkan persoalan komunikasi politik dari para penggawanya, anak buahnya. Ini kan nggak bagus gitu. Saya merasakan
karena saya betul-betul saya melihat berbagai gejolak yang terjadi di negara-negara seperti Somalia, di Nigeria dan sebagainya. Saya berkeliling ke daerah itu nggak berhenti-berhenti gitu. Saya melihat yang diperlukan itu memang leadership yang kuat gitu. Bukan hanya sekedar teriak-teriak di panggung, teriak-teriak di depan mikrofon dengan bahasa yang menggebu-gebu. Leadership itu bukan seperti itu. Strong leadership bukan seperti itu. Ada kan ketua partai itu kayak begitu kan? Apa? Siapa lagi? Nah ini saya minta dari Pak Prabowo bahwa saya bukan berarti menganggap Pak Prabowo ini bukan presiden saya. Bagaimanapun dia secara konstitutif, secara konstitusi dia presiden saya. Saya masih optimis lah dengan Pak Prabowo, tapi memang harus ada beberapa makeover yang harus dilakukan. Iya. Ya memang leadership itu penting. Karena seorang yang ditanya pengusaha Cina itu ya, kok bisa seperti ini gimana kok negeri Anda? Padahal kan ya persoalannya banyak. Yang dia bilang satu, kita punya leadership itu. Itu yang paling utama. Iya. Jadi walaupun Indonesia itu kaya ini kaya itu, nggak ada leadership ya susah lah gitu ya. Ya artinya kan leadership itu Mas berkaitan dengan ideologi kan. Itu dulu kan dengan organisasi. Kemudian dengan rasa dia ini kepada rakyat. Ya nurani dan moralnya. Moralnya tuh ada. Kalau nggak ada moral, nggak ada nurani, terus ideologi nggak ada, tidak bisa mengelola organisasi, ya bagaimana dia mau jadi leadership? Padahal waktu pertama dia, kita harus jujur ya, waktu dia menyampaikan pidato pelantikan presiden, wah rakyat itu berharap, wah langsung tuh naik ya 180 derajat, gitu kan. Malamnya langsung ambruk lagi begitu mengumumkan kabinetnya. Kok penuh sama orang masalah nih gitu. Nah kan hal yang gini yang menurut saya kenapa gak kontemplasi bentar lah nih aja mumpung ini menteri agama tuh yang imam besar Istiqlal tuh ya. Istiqlal lah. Ajaklah Pak Prabowo itu ya untuk reflektif sedikit kontemplasi lah sebentar ya supaya paling enggak itu bisa dapat petunjuk yang benar ya. Itu kasihan juga itu menteri agama, dia kan orang baik, orang jujur. Tapi di bawah-bawahnya udah masih juga merebut-rebut catering haji ya. Saya nggak tahu ini haji ini akan seperti apa ini nantinya. Karena saya agak sedikit tahu persis soal haji ini. Menarik nih ya. Dari dulu kita ngomongin itu ya. Ya soal haji ini kan memang sebenarnya sebuah industri besar gitu yang melibatkan banyak sayap bisnis. Terus pengelolaannya juga kan harus rigid. Karena daya serap dari para pemohon haji ini kan harusnya besar. Nah ini sangat besar. Jadi kalau kemarin terakhir, ya ini di luar konteks saya bicara soal Gus Yakut, tapi di zaman Gus Yakut itu ada serapan paling kecil itu tahun 2024 kemarin. Iya. Itu serapan paling besar itu justru 2024 kemarin. Hanya kurang lebih sekitar 400 orang yang nggak berangkat. Hari ini bisa puluhan ribu ini. Kalau menurut saya, apalagi tidak ada kuota tambahan. Yeah. Dan pengelolaan di sana juga, ini saya informasi dari teman-teman yang ada di Arab Saudi. Di sana juga acak-acakan ininya pengelolaan. Bukan hanya itu Mas, yang saya sedih ya. Saya tanya, kamu kapan berangkatnya mau naik haji? 7 tahun lagi. Kakak saya, Bang, kakak saya daftar 2013. Dia nanti berangkatnya 2031. Innalillah. Terus akuntabilitasnya gimana tuh masalah uang-uangnya itu? Ya kan? Nah yang kayak gitu-gituan loh. Atas nama agama loh bos. Atas nama agama. Yang paling enak nipu atas nama agama Mas. Ya. Ya. Kejahatannya akan terlihat terhormat. Aduh. Amerika dan Israel di Timur Tengah kan. Ya. Nah, ini kan berkaitan akhirnya muncullah Houthi dan macam-macam kelompok perlawanan yang lebih besar. Nah ini bagaimana perkembangan kalau dilihat gerakan-gerakan hari perlawanan ini? Hari ini. Iya. Sebenarnya memang agak panjang sih kalau cerita ini, karena memang kita harus bicara tentang Wahabisme. Panjang Mas, sampai kita buka masih lama loh. Kita kan berbicara soal Wahabisme deployment. Ini kayaknya harus harus dipotong nanti. Iya. Kalau kita bicara soal konfigurasi politik di Timur Tengah kan kita harus kembali ke dekade awal tahun 70-an ketika terjadi Wahabisme deployment kan gitu kan Bang Eros, ketika Saudi
punya guliran uang minyak yang luar biasa sehingga terjadi eksportasi ideologi Wahhabisme gitu. Nah itu munculnya kelompok-kelompok Islamis berbasis Wahabi itu muncul di situ dan diimbangi dengan gerakan-gerakan Ikhwanul Muslimin dan gerakan Hizbut Tahrir. Karena mereka tahu produk Saudi pasti dia al-mamlakah gitu. Ujung politiknya akan ke monarki gitu. Nah lalu kemudian bergeraklah itu kelompok-kelompok dari kanan dari kiri yang menuju ke target yang sama ke negara-negara Islam di Timur Tengah itu. Yang kemudian membuat kacau, akhirnya membuat dua sudut baru, yaitu sudut sudut Saudi dan sudut Iran. Nah, Iran kemudian menggandeng Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin ini juga bercita-cita khilafah meskipun Iran juga imamah gitu. Meskipun berbeda juga sebenarnya. Tapi konfigurasi itu akhirnya menjadi harta waris dan konflik waris sekaligus sampai hari ini yang kemudian memunculkan proksi-proksi seperti Houthi dan sebagainya. Nah, repotnya hari ini di tangan Trump nih. Trump ini kemudian semua konfigurasi konservatif atau klasik pada zaman itu kemudian menjadi berantakan semua. Bagaimana Trump berbaik-baik dengan Putin yang akhirnya Zelensky dihantam habis-habiskan di Suza segala macam itu. Ini kan menjadi peta baru. Yang tadinya Iran itu bergabung dengan Rusia. Lalu kemudian Saudi bergabung dengan Amerika. Bagaimana Saudi juga memberikan kontribusi di Ukraina. Iran juga berkontribusi terhadap Rusia di perang di Ukraina ini. Ini semuanya menjadi berubah semua. Anomali semua. Nah, yang repot itu adalah proksi-proksi seperti Houthi ini, Bang Zulfan. Seperti Houthi, seperti yang di Libanon, Hizbullah juga. Dan juga kelompok-kelompok Al-Qassam segala macam yang selama ini diopeni oleh Iran. Ini menjadi satu tatanan baru seolah-olah memang akhirnya nanti Houthi ini akan menjadi pejuang sendirian. Sama seperti Al-Sabab yang ditinggal oleh Saudi karena pemerintahan Somalia sekarang didukung oleh Qatar. Sama seperti Boko Haram yang dulu didukung oleh Saudi yang hari ini ditinggalkan karena Saudi juga bekerja sama dengan persoalan minyak dengan pemerintahan Nigeria. Jadi berbagai konfigurasi seperti ini memang akan membuat tatanan baru di Timur Tengah. Nah, kalau kita bicara tentang Indonesia hari ini, kita juga patut bersyukur dengan konfigurasi baru itu, refreshment baru di Timur Tengah itu melemahkan kelompok-kelompok ekstrim kanan yang ada di Indonesia hari ini. Makanya ya kasarnya gini, belakangan ini Densus nggak ada kerjaan lah gitu. Ekstrem kanan ini Wahabi ya? Ya rata-rata. Di mana Wahabi menguat, di mana suatu negara Wahabi itu menguat, pasti ekstrim kanannya pasti kuat. Ya semua bisa, you name it lah. Ya mau Somalia kayak mau Mali, itu semua adalah kelompok-kelompok Wahabi itu. Termasuk di Suriah juga. Makanya ini kan kelompok Wahabi. Cuma dapat 16%, Anies dapat 24%. Jadi memang seperti Suriah ini kan juga Wahabi. Ketika Wahabinya itu menguat dengan berbagai faksi-faksinya itu, ya memang negara itu akan luluh lantak semua. Sudan kita tahu lah. Sekarang Sudan ribut lagi kan? Ribut lagi. Itu saya terus terang waktu saya cerita waktu genosida Darfur saya juga sudah di Sudan. Terus kemarin ketika perang sipil itu saya juga ke Sudan, masuk ke Sudan juga. Ke Sudan. Wow. Banyak. Saya kalau di negara Afrika itu udah banyak yang saya jelajah itu. Termasuk Niger, Burkina Faso gitu. Pinggiran Sungai Swahili itu udah lengkap. Kenya, Mozambik dan seterusnya. Nah ini Sudan ini juga mengalami hal yang sama karena ada penguatan Wahabisme. saya setia. Saya dengar juga orang ngomong. Saya cukup satu aja dan nggak pernah neko-neko. Iyalah, kelihatan dari penampilan. Kita sama sebenarnya. Tapi gini. Kalau Indonesia itu biasanya yang jadi patronnya itu Amerika, gitu kan ya. Iya. Amerika mau kemana nih, kan selalu begitu. Jadi masih ada bayangan seperti sangat kuat. Bahkan George Soros saja mulai muncul lagi itu kan, dengan kasus-kasus yang kepala babi segala gitu. Nah sedangkan sudah terjadi pergeseran yang cukup serius ya dalam konteks geopolitik gitu kan. Kan USAID aja dibubarin. Ya, nggak ada duit. itu dia. Udah nggak ada duit ya. Nah sekarang yang namanya
punya duit ya di Timur Tengah lah yang lebih Sama Cina. Cina. dan Cina. Ya, nah kalau kita bicara kenapa Trump kan Putin dikunjungin dia bertangan, korup juga kan harus kita lihat ya. Jadi kalau tadi dikhawatirkan Wahabi segala gitu, ISIS itu juga kan diakui sendiri oleh Hillary Clinton ya. Ya. Oh dia di belakang itu semua. Iya, iya. Sehingga untuk di Indonesia ini satu kok gitu. Untuk menggerakkannya cuma fulus. Iya. Siapa yang bisa ngasih fulus ke sini, jadi ratu gerakan. Nggak mungkin cuman kalau waktu di daerah-daerah Timur Tengah gitu kan, Amerika kan murah itu untuk rontokan begitu ya. Dia ngirim bom, duit ada, tapi dia kasih aja demokrasi, rontok semua itu ya. Nah di Indonesia itu mungkin ya, kalau soal demokrasi udah pada pusing, ada duit maunya apa kamu? Itu ada kelompok yang akan menerima itu. Karena apa? Udah haus ini. Rakyatnya betul-betul sudah haus itu kan. Kelas menengahnya hidup sekarang udah makan tabungan sejak COVID. Tambah sekarang ini ya. Insentif tidak diberikan oleh pada pemerintah pada yang membutuhkan. Tapi justru marah pada para konglomerat. Kan hal seperti ini yang menurut saya siapapun yang punya uang besar bermain di sini aja sih. Jadi nggak saya udah lihat lagi ya pahamnya apa ya. Tapi yang punya uang tuh maunya apa? Punya dia mewakili Wahabi ya dia pastilah berpengaruh di sini. Tapi memang pengalamannya kan Amerika pasti berkolaborasi dengan Wahabi. Umumnya kan begitu ya di beberapa negara. Ya. Dengan Sunni agak susah. Ya. Dengan Syiah apalagi Apalagi. lebih susah lagi. Bagian paling gampang itu Islam kanan Wahabi yang Ya. mereka gandeng ya. Memang selalu polanya begitu. Jadi aliansinya mereka selalu dengan kelompok Wahabi. Artinya kalau dia kalau dituding-tuding gitu ya, diduga ISIS itu adalah proposalnya Saudi yang kemudian diakselerasi oleh Amerika ya masuk akal. Karena memang dari dulu patron kliennya itu memang selalu begitu polanya. Tapi kalau katanya solo basis, kok gak ada cerminan sama sekali? Gimana tuh? Iya. Mas mungkin ya 1 menit closing statement kalau ada yang mau disampaikan. Kita ini udah 1 jam lebih udah ngobrol nih. Apa yang harus disampaikan? Gini aja lah. Ah. Rakyat harus sadar lah ya. Jangan pernah memberikan masa depan Indonesia diserahkan hanya kepada para politisi. Dengan dalih yang sebetulnya udah mati di sini. Bahwa saja partai adalah tonggak demokrasi. Sekarang partai-partai justru menurut saya ada labilitas buat demokrasi. Ya. Sehingga adakan lagi pencerahan baru ya, di mana civil society harus mulai bangkit lagi, merumuskan hal-hal baru. Saya nggak yakin perubahan tanpa pemikiran yang dituguhkan dulu itu akan berjalan baik. Kita punya pengalaman di zaman Orde Baru, kita anggap Orde Baru tumbang, tidak. Budayanya masih merembet sampai hari ini. Karena yang terjadi aja pergantian pimpinan aja, tidak ada perubahan sama sekali. Nah untuk yang ke depan rasanya kita harus sadar lah ya, bahwasanya sebetulnya negara ini jadi kacau balau ini juga andil besar partai politik juga sangat signifikan. Jadi tidak bisanya siapa sih Jokowi itu hanya produk. Menurut saya sih Jokowi itu bukan faktor utama lah menurut saya. Dia tuh hanya boneka dari sekian kepentingan besar di belakangnya. Jadi menurut saya kalau ya buat lucu-lucuan ayolah kita buka dulu dia nih ya pintunya gitu ya. Tapi yang harus kita permasalahkan sesungguhnya adalah apa yang ada di dalam setelah pintu itu terbuka. Kalau toh pintu itu bernama Jokowi ya buka aja dulu gitu ya. Tapi yang lebih penting jangan terpaku setelah pintu terbuka dan pintu itu hilang. Karena yang di dalam itulah yang sebetulnya persoalan sesungguhnya. Itu aja pesan saya. Mas Iswan. Apa ya? Saya mumpung inilah ada kesempatan ini saya mau bicara soal RUU TNI gitu. Saya memohon kepada para petinggi TNI ya kembalilah menjadi tentara yang profesional. Jangan dari dulu itu selalu terfokus untuk melakukan tindakan-tindakan yang menekan orang-orang sipil apalagi menguasai ruang-ruang sipil gitu.
Kalau saya melihat perang Rusia Ukraina misalnya, itu tentara-tentara Rusia dan Ukraina itu sudah memikirkan soal unmanned intelligence system, sudah memikirkan drone warfare system. Kita kok malah masih, tentara kita kok masih jadi penyelenggara sabung ayam. Itu artinya kembalilah menjadi tentara yang profesional, karena itu adalah penting buat negara kita. Yang polisi juga, RU Polri. Ya tidak, tolong pahami bahwa Polri bisa menjadi gagah seperti hari ini karena betul-betul cita-cita reformasi. Jangan lupa cita-cita reformasi itulah yang membuat Polri hari ini menjadi gagah. Jangan lupakan bahwa cita-cita reformasi di balik gagahnya Polri hari ini itu ada supremasi sipil. Jangan juga menginjak-injak orang sipil. Ini orang-orang biasa seperti kita ini jangan juga ketika dianggap ini kritis, terlalu kritis segala macam terus dipanggil. Coba itu polisi menjadi gagah itu karena sikap-sikap kritisnya para pemuda di tahun 98 kemarin. Kemudian juga jaksa. Jaksa bagaimanapun ya, ini negara ini adalah negara kesatuan Republik Indonesia, bukan negara federal. Jangan bermimpi punya imunitas, punya hominis yang betul-betul punya kewenangan berlebih, overwhelming power segala macam itu jangan samakan dengan Amerika. Amerika negara federal, attorney-nya, jaksanya itu sangat powerful. Di Indonesia nggak bisa karena ini negara kesatuan. Jadi RU kejaksaan bagaimanapun jangan berharap pada imunitas dan segala macam. Dari semua RUU TNI, Polri dan Kejaksaan itu yang harus dikuatkan adalah lembaga pengawasannya. Komnas HAM kalau perlu dikuatkan, Kompolnas dikuatkan, Komisi Jaksa dikuatkan. Ini semua untuk berbangsa dan bernegara. Ya jangan yang mengawasi dia juga kan? Itu dia, Bang. Kan Kompolnas kan itu juga. Iya. Ketua Kompolnas Luhut Panjaitan misalnya dulu ya. Iya. Gitu. Ya dia yang bikin masalah, dia juga yang ingin menyelesaikan masalah. Ini kan susah. Tapi pakem yang harus dipegang gini, civilian authority atau supremasi itu harus di atas military, gitu, supremasi ataupun authority. Civil supremacy over military ya. Dan ini harus kita suarakan terus. Kan kalau hilang, lupa lagi dia. Kita sering ingatkan aja dia lupa. Apalagi kalau kita sama sekali hilang untuk mengingatkan. Kalau ada kiai yang seperti ini, saya kok masih merasa Indonesia ini sudah Ampun, saya muridnya. Kembali lagi Mas Islah, kenapa banyak anak buah yang jadi sabung ayam, lindungi judi, lindungi net club Ya karena itu kesalahan pemimpinnya. Pemimpinnya kaya raya. Prajuritnya nggak ada yang sejahtera. Nggak ada yang sejahtera. Akhirnya mereka cari sendiri. Nah ini kata Imam Ali bin Abi Thalib ini dalam Najul Balagha. Kalau seorang pemimpin, apakah pemimpin militer atau pemimpin negara, sudah bersikap seperti ini, tunggu aja kehancurannya. Yes. Ya kan gitu. Saya kira hari ini sebentar segitu dulu ya. Nanti kita ngobrol bertiga lagi kan. Nampaknya enak kalau bertiga gini ya. Iya. Oke. Ya setelah Ramadan biar bisa rokokan. Oh ya betul. Boleh di sini. Masih saya, ampun. Kalau saya sisa. Oh iya. Kalau sisa nggak dilarang sama YouTube. Kalau rokok nggak boleh kayaknya. Iya memang nggak boleh. Depends. Cucunya dia nih. Ya. Cucunya dia ngajarin saya susah. Umur 3 tahun dulu ya. Iya. Oh, cucu saya 3 tahun ngajarin Mas Eros sisa. Buset. Kalau dia ngajarin yang lain. Oh iya. Tit. Ini udah kita tutup dulu. Nanti lama-lama kemana-mana nih. Iya. Makasih ya Mas Eros. Makasih. Mas. Mas Islah. Bahrawi. Iya. Enggak, aku ingat nama belakangnya soal Bahrawi. Nama depannya Mas Islah. Terima kasih. Saya kira ini penting ya. Kalau menarik banyak yang menarik, tapi ini penting. Penting dihayati, dipahami oleh para pemimpin di negara kita supaya mereka lebih hati-hati dalam memimpin negara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.